Kali ini kita akan membahas tentang operasi OpenGL. Sebelum memasuki inti pembahasan, sebaiknya kita bahas terlebih dahulu yang dimaksud dengan OpenGL. Jadi, apa itu OpenGL? OpenGL adalah sebuah library yang terdiri dari berbagai macam fungsi dan biasanya digunakan untuk menggambar sebuah atau beberapa objek 2 dan 3 dimensi. Setelah mengerti apa itu OpenGL, mari kita lanjutkan ke pembahasan inti kita pada hari ini, yaitu operasi OpenGL. 1. Dasar-dasar OpenGL. GL atau Graphics Library menggunakan grafik primitif pada sejumlah mode yang dapat dipilih dan program shader. Setiap grafik primitif adalah titik, garis, atau poligon. 2. Status GL. Status GL kami bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut sebagai server GL. Yang bagian kedua kami sebut sebagai bagian klien GL. 3. Sintaks perintah GL. Sintaks perintah GL adalah fungsi atau prosedur. Untuk mengakomodasi varian ini, secara penuh kami mengadopsi notasi untuk menggambarkan perintah dan argumen mereka. 4. Operasi GL dasar. Tahapan pertama beroperasi pada geometri yang dijelaskan dengan titik, garis, dan poligon. Pada tahap ini, sudut dapat diubah dan dinyatakan diikuti oleh perakitan primitif ke geometris yang secara opsional dapat diikuti tahap selanjutnya, yaitu rasterizer. Rasterizer menghasilkan serangkaian alamat dan nilai frame buffer menggunakan deskripsi dua dimensi dari suatu titik, garis, atau poligon. Setiap fragmen yang dihasilkan diumpankan ke tahap berikutnya, yang melakukan operasi pada fragmen individual sebelum akhirnya mengubah frame buffer. 5. Kesalahan GL. GL mendeteksi hanya sebagian dari kondisi yang dapat dianggap sebagai kesalahan. Ini karena dalam banyak kasus pengecekan, kesalahan akan berdampak buruk pada kinerja program yang bebas dari kesalahan. Perintah berikut digunakan untuk mendeteksi informasi kesalahan. Setiap kesalahan yang terdeteksi memiliki angka kode. Ketika kesalahan terdeteksi, lambang ditetapkan dan kode dicatat. Kesalahan lebih lanjut, jika terjadi, jangan mempengaruhi kode simpanan ini. Ketika getError dipanggil, kode dikembalikan dan lambang dihapus, sehingga kesalahan lebih lanjut akan kembali direkam kodenya. 6. Primitif dan vertex. Dalam GL, sebagian besar objek geometri digambar dengan menentukan serangkaian set atribut yang umum menggunakan draw arrays, atau salah satu perintah dari menggambar lainnya, seperti point, garis, poligon, dan berbagai objek geometris terkait dapat ditarik dengan cara ini. Setiap vertex ditentukan dengan satu atau lebih atribut vertex generik. Setiap atribut ditentukan dengan 1, 2, 3, atau 4 nilai skalar. Vertex generik atribut dapat diakses dari dalam vertex shaders dan digunakan untuk menghitung nilai untuk dipakai dalam tahapan pemrosesan selanjutnya. Berikut adalah gambar pemrosesan vertex dan perakitan primitif. 7. Spesifikasi vertex. Vertex shaders mengakses 4 komponen atribut array vertex generik. Slot pertama array ini bernomor 0. Dan ukuran array adalah ditentukan oleh konstanta yang bergantung pada implementasi max underscore vertex underscore attributes. Status yang diperlukan untuk mendukung spesifikasi titik terdiri dari nilai max underscore vertex underscore attributes 4 komponen vektor untuk menyimpan atribut vertex generik.
Nilai awal untuk semua atribut vertex generik adalah 0,0, 0,0, 0,0, dan 1,0. 8. Array vertex. Data vertex ditempatkan ke dalam array yang disimpan di ruang alamat server. Blok data dalam array ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan beberapa geometri primitif melalui eksekusi perintah GL tunggal. Klien dapat menentukan nilai max underscore vertex underscore attributes array untuk menyimpannya atau ingin lebih banyak atribut vertex generik. 9. Object buffer. Data vertex array disimpan dalam memori server berkinerja tinggi. Object buffer GL menyediakan mekanisme yang dapat digunakan klien untuk mengalokasikan, menginisialisasi, dan menyajikan memori seperti itu. Perintah void gen buffers dalam kurung size n unit bintang buffers kurung tutup titik koma mengembalikan n nama objek buffer yang sebelumnya tidak digunakan dalam buffer. Nama-nama ini ditandai sebagai yang digunakan hanya untuk keperluan gen buffers. 10. Object array vertex. Objek buffer yang akan digunakan oleh tab vertex GL dikumpulkan bersama-sama untuk membentuk objek array vertex. Semua status terkait dengan definisi data digunakan oleh prosesor vertex dienkapsulasi dalam objek array vertex. Perintah void gen vertex array kurung buka size n uint bintang arrays kurung tutup titik koma mengembalikan n nama objek array vertex sebelumnya yang tidak digunakan dalam array. Nama-nama ini adalah ditandai sebagai yang digunakan hanya untuk keperluan gen vertex array, tapi mereka tidak memperoleh array hanya ketika mereka pertama kali terikat. 11. Vertex shader. Vertex shaders menggambarkan operasi yang terjadi pada nilai vertex dan data yang terkait. Vertex shader adalah larik string yang berisi kode sumber untuk operasi yang dimaksudkan terjadi pada setiap titik yang diproses.